Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Prihartini Putri, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran pada kelas 11 Bisnis Konstruksi dan Properti, mata pelajaran pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi dan properti pada materi pokok konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, anak-anak, kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari dapat kita maknai, dapat kita resapi, dan kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Ya, Ibu minta Dian untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Oke, Ahmad Jaini, Adinda, Dimas Dio, Eka Dwi, Fariha Sofia. Oke, ada beberapa temanmu yang tidak masuk. Kita doakan semoga cepat sembuh agar bisa mengikuti pembelajaran kita lagi ya. Selanjutnya, Ibu akan mereview kembali ingatan peserta didik tentang pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini ya. KD kita hari ini adalah memahami konsep pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Ini yang akan kita capai pada hari ini. Untuk KD keterampilannya, kalian Ibu harap dapat menyajikan tahapan-tahapan pelaksanaan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Ya, indikator pencapaian kompetensi yang Ibu harapkan, yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung, kemudian menganalisis konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Yang berikutnya, kalian dapat menyajikan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah yang akan Ibu berikan nanti, Ibu harap peserta didik mampu menjelaskan konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung dengan benar ya. Selanjutnya, melalui proses pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning juga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis konsep pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung dengan tepat dan sistematis. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, pemecahan masalah, peserta didik diharapkan mampu menyajikan tahapan-tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung dalam bentuk presentasi LKPD dengan benar ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak, untuk mereview kembali ingatan kalian tentang materi pembelajaran Ibu yang sebenarnya sudah pernah kita pelajari sedikit tentang konstruksi gedung itu di kelas 1 ya, materi dasar-dasar konstruksi ya, dasar-dasar konstruksi bangunan. Coba Ibu tanya sekarang anak-anak untuk mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan pengalaman kalian. Ibu akan memberikan pertanyaan pematik. Mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan pengalaman peserta didik. Ibu akan memberikan pertanyaan pematik. Ya. Dengarkan baik-baik pertanyaan pematik dari Ibu. Nanti Ibu akan tunjuk beberapa siswa untuk menjawab ya. Yang pertama, pernahkah siswa mengamati bangunan gedung di lingkungan sekitar? Siapa mau jawab? Silakan, Harsono. Pernah, Bu. Ya, silakan dijelaskan. Gedung sekolah, kantor desa, Oke. pertemuan, kantor-kantor,
Itu termasuk apa? Bangunan gedung di lingkungan Pertanyaan berikutnya, jadi apa yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi? Siapa mau jawab? Dian, silahkan. Jadi apa yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi yaitu pekerjaan konstruksi adalah kegiatan membangun dan melaksanakan sebuah rencana proyek konstruksi yang diwujudkan dalam bentuk fisik serta diawasi agar berjalan sesuai dengan rencana. Yang kedua, pekerjaan konstruksi adalah kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Ibu akan mengelompokkan kalian sesuai dengan skema kelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin. Nah, kita mulai dari kelompok A sebelah sini. Boleh anak-anak berdiri semua. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Oke? Manfaat kita mempelajari materi ini adalah agar kalian bisa tahu fenomena pekerjaan konstruksi itu seperti apa di lapangan ya. Dengan pengetahuan itu, sebagai basic kalian adalah di bidang konstruksi, kalian bisa memecahkan masalah tersebut. Apa yang harus saya lakukan apabila mengalami permasalahan konstruksi seperti yang sudah saya lihat dalam pembelajaran ini ya. Keaktifan kalian dalam berdiskusi kelompok itu Ibu harapkan kenapa? Agar kalian bisa sama-sama membuka pengetahuan dan wawasan kalian tentang apa yang sudah kalian pelajari dengan cara mengkomunikasikannya sesama teman-teman ya. Masuk di kegiatan inti kita pada hari ini, kalian akan Ibu tampilkan slide PowerPoint ya. Kita akan menelaah karakteristik jenis-jenis pekerjaan konstruksi. Silakan kalian simak. Silakan kalian bertanya apabila tidak paham dengan penjelasan Ibu. Bisa dipahami? Bisa, oke. Baiklah anak-anak, perhatikan slide yang sudah Ibu tampilkan. Apakah tayangan slide ini jelas? Apakah terlihat? Apakah terbaca? Oke, Ibu akan menjelaskan per slide. Silahkan anak-anak boleh bertanya jika tidak paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi gedung. Nah, pekerjaan konstruksi gedung merupakan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi apa saja? Pembangunan, kemudian berbentuk gedung. Selanjutnya, pengertian pekerjaan konstruksi itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Pekerja konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan sampai dengan pengawasan yang mencakup pekerjaan apa saja? Arsitektural, yang lain? Kemudian apa? Selanjutnya karakteristik pekerjaan konstruksi ya. Perhatikan apa slide-nya terlihat. Nah, apa saja di sini meliputi apa? Oke, ada karakteristik kerja konstruksi, ada karakteristik 3 dimensi, dan ada karakteristik 3 kendala. Coba Ibu minta karakteristik 3 dimensi dalam pekerjaan konstruksi bersifat unik ini. Nisa, silakan. Bersifat unik, kemudian melibatkan sumber daya manusia, human resource, yakni tenaga kerja, tenaga ahli, waktu, biaya, bahan, peralatan atau equipment dan dan metode organisasi.
Oke, yang terakhir itu Indri ada karakteristik 3 kendala. Apa saja itu karakteristik 3 kendala? Meliputi sesuai spesifikasi, sesuai timetable, dan sesuai biaya rencana. Oke, jadi karakteristik pekerjaan konstruksi itu ada 3 jenis ya. Selanjutnya, jenis-jenis pekerjaan konstruksi. Ada berapa jenis-jenis pekerjaan konstruksi? Coba semua dibacakan apa yang pertama? Yang pertama, resiko tinggi yang sangat membahayakan. Selanjutnya, perencanaan pekerjaan konstruksi. Nah, kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar pekerjaan konstruksi di lapangan sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi dimulai. Apa-apa saja? Yang pertama, penentuan strategi pelaksanaan dan budget atau anggaran pelaksanaan. Kemudian, apa ini? Penentuan struktur organisasi pelaksanaan. Kemudian, Melakukan pekerjaan pendahuluan. selanjutnya, Penyediaan prasarana. set installation, iya. Kemudian pengadaan, Sumber daya meliputi material apa saja sumber dayanya? dan peralatan. Kemudian, Menyusun program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan pengawasan. selanjutnya, Administratif, biaya, yang diajukan oleh kontraktor pelaksana. Itu adalah perencanaan pekerjaan konstruksi. Ada berapa ini? Kalau kita hitung, ada 7. ada 7. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan? Perencanaan pekerjaan konstruksi. Nah, tahap pertama itu adalah tahap studi kelayakan atau feasibility study. Ya, menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Itu tahap feasibility study, ya. Kemudian tahap penjelasan atau briefing. Oke, slide ke-8. Berikut adalah lingkup pelaksanaan pekerjaan konstruksi gedung. Ada beberapa lingkup pekerjaan konstruksi gedung. Yang pertama adalah pekerjaan persiapan. Di dalamnya ada pekerjaan lapangan, pekerjaan boplang, shop drawing, direksi CAD, pengendalian pekerjaan, pekerjaan administrasi, proyek gedung, dan papan. Selanjutnya apa lagi? Dan urukan. Kemudian, oke, sampai di sini, di lingkup pelaksanaan pekerjaan konstruksi bangunan, apakah ada yang ditanyakan? Ada? Oke, silakan yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan ke materi. Kalian mau tanya apa? Pekerjaan mekanikal itu apa? Oke, bagus pertanyaannya. Pekerjaan mekanikal, mekanik ya. Kata dasarnya mekanik. Biasanya kalau mekanik berhubungan dengan mesin. Jadi pekerjaan mekanikal itu pekerjaan yang berkaitan dengan mesin. Contohnya di konstruksi gedung, pekerjaan mekanikal itu pekerjaan apa? Kira-kira di pekerjaan konstruksi gedung yang berkaitan dengan mesin. Nah, kalau listrik di elektrikal. Ada mesin, masa di sebuah gedung nggak ada mesin? Pasti mereka digerakkan oleh mesin. Misalnya, ada pekerjaan kalau dia lantainya pakai elevator, nah yaitu. Kemudian mesin genset buat menyalakan listrik juga diperlukan orang-orang yang mengerti tentang mekanikal. Kita lanjut saja ke elektrikal tadi, pekerjaan kelistrikan. Sampai saat ini pun kita praktek pembelajaran pun kita menggunakan listrik. Kalau tidak ada pekerjaan listrik, maka kita tidak bisa menjalankan pekerjaan kita sehari-hari. Contohnya pencahayaan memerlukan listrik. Kemudian apalagi? Mesin air perlu listrik. Kemudian apalagi? Nah, mau menyalakan apapun kita memerlukan sumber listrik. Silakan Indri, ada yang ditanya? Apa yang dimaksud pekerjaan plumbing? Oke, pekerjaan plumbing ya. Bagus sekali pertanyaannya. Tadi teman udah tanya mekanikal dan elektrikal, sekarang pekerjaan plumbing. Pekerjaan plumbing itu berkaitan dengan pekerjaan pemipaan, ya. Kalian membutuhkan air bersih tidak di suatu konstruksi gedung?
Untuk apa air bersih tersebut? Untuk kebutuhan makan, minum, mandi ya. Intinya pekerjaan Pelami adalah pekerjaan tentang sistem pemipaan. Dari pengelolaan air bersih, pengelolaan air kotor sampai pengelolaan pembuangannya. Selanjutnya, oke, kita masuk di fenomena kegagalan pekerjaan konstruksi. Nah, inilah yang akan menjadi bahan pembelajaran kita dalam model pembelajaran problem based learning ya. Sebelum Ibu menampilkan video ini, nah, Ibu minta anak-anak, Ibu bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD per kelompok. Silahkan Rian bagikan per kelompok ya. Silahkan siapkan alat tulisnya, ya, keluarkan. Bahan ajar elektroniknya boleh dibuka di handphonenya. Sudah menerima semua LKPD per kelompoknya? Sudah? Sekarang perhatikan LKPD-nya, dibaca petunjuk awalnya, buka halaman 5. Silakan buka halaman 5 semua. Halaman 5 semua dibuka, silakan kelompoknya membuka halaman 5. Sudah dibuka? Di halaman 5 tersebut tadi ada pertanyaan pematik ya, atau persepsi. Nah, di situ kalian boleh jawab masing-masing. Pertanyaan berikut secara mandiri, jujur, dan tepat menurut pemahaman kalian. Kerjakan di buku tulis masing-masing, oke? Apakah pertanyaan pematiknya sudah dikerjakan? Sudah. Bisa menjawabnya? Bisa. Mudah ya. Nah, sebelum Ibu menayangkan video nih tentang fenomena kegagalan pekerjaan konstruksi, Ibu akan jelaskan dulu bagaimana prosedur pengerjaannya ya. Anak-anak coba perhatikan lembar halaman 6. Di sini petunjuk tugasnya adalah simaklah video YouTube berupa fenomena pekerjaan konstruksi yang gagal. Kemudian kalian diminta apa? Diskusi dengan teman sekelompok tugas terstruktur berikut berdasarkan format kolom yang sudah disediakan. Dipresentasikan kepada Ibu dan teman kelompok lain hasil diskusi kelompok kalian berdasarkan pemecahan masalah yang sudah kalian dapatkan. Formatnya adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Oke. Selanjutnya, diminta menganalisis indikator keberhasilan yang dapat memperbaiki kesalahan konstruksi bangunan tersebut. Selanjutnya, oke, ada 3 ya. Ada 3 pertanyaan yang kalian perlu pahami sebelum menyimak video pembelajaran berikut. Oke, kalau sudah siap, kita akan bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut. Ya. Baiklah anak-anak, perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut. Ya, ini adalah fenomena konstruksi gagal. Silahkan kalian amati berdasarkan perintah di LKPD tadi. Yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga kalian bisa menyimpulkan berdasarkan video pembelajaran berikut. Biar teman-teman paham, ini demi keselamatan pemilik rumah. 1. Teras itu sudah jauh patah ke bawah. Hanya 20 cm, itu buktinya yang ini tidak memadai untuk menahan beban di atas. Sudah melengkung bagian tengah tiang. Di bagian sini sudah terangkat semua, betonnya sudah terangkat semua daknya maksudnya. Itu dia. Kursi 8 net yang dipakai. Oke, perhatikan anak-anak. Di situ tadi ada menyebutkan kata tromol, ya. Apakah pernah dengar sebelumnya? Sudah pernah sebelumnya mendengar kata tromol? Oke, tromol itu adalah bahasa lapangan ya, atau bahasa tukang. Nah, tromol yang dimasuk di sini adalah, coba perhatikan, balok ini terjadi lendutan yang semestinya tidak boleh terjadi. Tulangan tromol adalah tulangan ekstra, tulangan yang sengaja ditambahkan untuk menghindari lentur. Lentur mengakibatkan patah, ya. Tulangan ekstra dipasang di antara tulangan utamanya. Cara pemasangannya ada, nanti bisa dipelajari secara lanjut ya. Pada intinya, tulangan tromol adalah tulangan ekstra yang digunakan untuk menghindari terjadinya
lentur seperti itu. Late ya atau balok lintel ya. Balok itu digunakan untuk memutus beban yang diterima oleh kusen. Karena fungsi kusen kembali. Apa fungsi kusen? Sebagai apa fungsi kusen? Masuknya udara sebagai bukaan, sebagai pencahaya. Dia tidak bertugas menopang dari beban dinding di atas. Makanya perlu diputus dengan balok late atau balok lintel ya. Berikutnya, pemasangan kusen jendela sudah pada miring semuanya, artinya tidak lock. Bisa dilihat ya, bahkan dari jauh kayak gini sudah terlihat. Selanjutnya, silakan kembali ke lembar kerja peserta didik. Silakan isi format yang sudah Ibu sediakan berdasarkan video pembelajaran tersebut. Oke anak-anak, sembari kalian menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan, Ibu sambil membantu kalian menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menjelaskan bagaimana pengelolaan pekerjaan konstruksi yang baik. Ya, hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah penyediaan bahan materialnya. Kemudian penyediaan peralatan konstruksi seperti apa saja? Pekerjaan pengecoran, alat yang digunakan yang skala besar disesuaikan dengan jenis proyek. Kemudian ada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya rendah dari yang diharapkan. Ini tidak mau kita inginkan di dalam pekerjaan ya. Kemudian kurangnya ketersediaan tenaga ahli. Nah, ini yang masuk Ibu sumber daya manusianya. Kita membutuhkan sumber daya yang kompeten, sumber daya yang ahli di bidangnya agar apa? Pekerjaan konstruksi berjalan sesuai dengan perencanaan. Sudah? Ibu tanya lagi, apakah sudah selesai LKPD-nya? Sudah. Oke, sebelum kita melakukan presentasi berdasarkan hasil analisa permasalahan yang sudah kalian selesaikan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Biar kalian rileks, kemudian nggak tegang juga, dan kita bisa memulai pembelajaran selanjutnya juga bisa lebih nyaman. Oke, Ibu minta coba Dian pimpin di depan ya. Hore, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan. Kita melakukan presentasi pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anak sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan tadi kita sudah melakukan ice breaking untuk peregangan. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi masalah berdasarkan video pembelajaran yang sudah Ibu kasih. Silakan kelompok yang pertama yang sudah siap, kelompok bunga sudah siap untuk memberikan jawaban berdasarkan identifikasi masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu identifikasi masalah atau kesalahan konstruksi bangunan pada video pembelajaran tersebut. Jawaban yang pertama, cordak teras melendut atau melengkung bahkan sudah patah. Yang kedua, menggunakan tulangan diameter 8, tulangan kecil tidak sesuai dengan proporsi bangunan, jarak bagel 20 cm. Yang ketiga, kedalaman pondasi tapak tiang teras hanya 20 cm, tidak digali ke dalam tanah keras. Yang keempat, tiang teras tidak memadai untuk menopang plat atau cordak teras. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya? Saya ingin menambahkan dari identifikasi dari kelompok kami. Yaitu balok cordak patah mengakibatkan plat dak teras melendut. Bagian dinding tidak menggunakan ring balok atau untuk menahan beban cor dan teras yang menumpang ke dinding rumah. Terima kasih untuk kelompok A atas tambahannya. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan lagi? Pertanyaan dari kelompok kami untuk kelompok B yaitu apakah pekerjaan tersebut termasuk memiliki resiko kecil, sedang atau tinggi?
Pekerjaan tersebut termasuk pekerjaan beresiko tinggi karena bangunan tersebut hampir roboh dan bangunan tersebut membahayakan penghuni rumah. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu analisis indikator keberhasilan yang dapat memperbaiki kesalahan konstruksi bangunan tersebut. 1. Biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak melebihi batas yang telah direncanakan atau telah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan kontrak pelaksana sesuai kurva S, cash flow, nilai uang keluar, aktiva dan pasiva. 2. Mutu pekerjaan dan proses cara pelaksana pekerjaannya memenuhi standar tertentu sesuai dengan kesepakatan, perencanaan, atau dokumen kontrak pekerjaan, baik standar manual mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pengendalian. Sekian dari saya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok A ingin menambahkan untuk membuat balok atau ring bak dimensi ukuran tinggi harus lebih besar daripada lembar. Dan menambahkan tulangan tromol atau tulangan ekstra untuk menambahkan kekuatan tahan lentur pada bangunan. Untuk penggalian pondasi, tapak tiang teras sebaliknya digali mencapai tanah keras yang layak sebagai peletakan pondasi yang stabil. Pemasangan kusen jendela mengikuti prinsip pemasangan yang benar, yaitu prinsip ketegakan dan kedataran, serta dipasang balok lantai atau rolak bata berdiri sebagai penahan beban. Terima kasih sudah menambahkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin menanyakan pertanyaan pada kelompok Agung. Untuk mendapatkan mutu pekerjaan dan proses cara pelaksanaan pekerjaannya memenuhi standar, harus menyesuaikan dengan... Saya ingin menjawab dari pertanyaan Indri, yaitu kesepakatan, perencanaan, atau dokumen kontrak pekerjaan, baik standar manual, mutu, prosedur mutu, instruksi kerja, dan pengendalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu simpulkanlah strategi pengelolaan pekerjaan konstruksi yang baik berdasarkan materi yang telah dipelajari peserta didik terkait video tersebut. Yang pertama itu penyediaan bahan material yang baik dari segi kualitas dan sesuai dari segi kebutuhan, seperti jenis dan diameter tulangan, jenis semen, dan lain-lain. Yang kedua itu ada penyediaan peralatan konstruksi. Sarana penunjang yang memadai dibutuhkan untuk kelancaran proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi agar berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Yang ketiga, penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam hal ini berdasarkan video tersebut. Diperlukan tukang yang ahli dan bertanggung jawab dari segi etika dan moral dalam menyanggupi dan menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang aman dan sesuai permintaan owner. Sekian, terima kasih pemaparan dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsono. Saya ingin bertanya, pekerjaan konstruksi yang baik dinilai dari segi? Sekian, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Harsono. Jawabannya yang pertama itu harus penyediaan bahan material dan penyediaan peralatan konstruksi yang lengkap, serta penyediaan sumber daya manusia. Kemudian untuk pengelolaan pekerjaan konstruksi ada 3, penyediaan bahan materialnya, penyediaan peralatan konstruksinya, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang. Oke, Rian, silakan mengumpulkan LKPD yang ada di meja teman-temanmu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan presentasi pembelajaran berdasarkan masalah fenomena konstruksi gagal yang sudah kita simak bersama-sama. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini pada kegiatan penutup, Ibu akan melakukan evaluasi pembelajaran berdasarkan tes formatif yang sudah Ibu sediakan di LKPD. Sudah semua dilihat?
Ada tes formatif berapa soal di situ? 10 soal. Kita akan mengerjakan tes formatif tersebut, silakan dikerjakan. Tulis soal beserta jawaban benar, kemudian kita akan sama-sama mengoreksi mana jawaban yang benar. Oke. Sudah selesai, kita akan melakukan evaluasi pembelajaran berdasarkan tes formatif yang sudah kalian kerjakan. Oke. Yang Ibu minta anak siswa untuk membacakan soal yang sudah Ibu sediakan, kemudian silakan memilih jawaban yang benar, akan kita langsung koreksi bersama-sama. Berikut yang bukan merupakan karakteristik kegiatan kerja konstruksi. B. Berjangka waktu panjang tak terbatas. 3. Tahap awal yang harus dilakukan dalam kegiatan pekerjaan konstruksi. B. Perencanaan pekerjaan konstruksi. Berikut yang tidak termasuk tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan konstruksi. D. Tahap pengamatan. Menyusun rancangan proyek secara kasar dan mengestimasi biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek termasuk salah satu contoh tahapan dalam pelaksanaan pekerjaan proyek. Tahap C. Studi kelayakan. Oke, kita sudah melaksanakan evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan tes formatif. Sekarang Ibu minta kalian menyebutkan skor nilai yang didapat berdasarkan hasil koreksi bersama ya. Berapa Rian? 70. Tasya Aulia? Wike? Oke, sudah selesai. Jadi alhamdulillah tes formatif sudah kita lakukan dan lumayan rata-rata nilainya di atas KKM. Kita akan memberikan feedback atau umpan balik berdasarkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini untuk menyamakan persepsi ya. Anak-anak, dalam pengelolaan pekerjaan konstruksi itu ya, banyak sekali kompleksitas proyek dan semakin langkanya sumber daya. Maka kita harus perlu berhati-hati dalam mencari orang yang akan mengerjakan proyek tersebut. Agar apa? Pekerjaan dan pengelolaannya bisa berjalan dengan baik. Perencanaan serta pengendalian biaya dan waktu termasuk dalam manajemen proyek konstruksi secara keseluruhan. Pekerjaan konstruksi dinilai itu dari segi apa? Kualitas, biaya, dan waktu. Alhamdulillah kita masuk kegiatan penutup kita pada siang hari ini. Masih tetap semangat? Oke, Ibu akan merefleksikan terhadap pembelajaran yang sudah dilalui pada hari ini ya. Pekerjaan konstruksi yang sudah kita pelajari pada siang hari ini sampai dengan siang hari ini merupakan adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan konstruksi yang mencakup tadi pekerjaan arsitek, sipil, mekanikal, tata lingkungan ya, beserta kelengkapan lainnya. Anak-anak juga sudah mempelajari karakteristik pekerjaan konstruksi meliputi karakteristik kerja konstruksi, konstruksi 3 kendala, dan karakteristik 3 kendala. Kemudian, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Silakan anak-anak mengisi lembar refleksi yang sudah Ibu bagikan. Tulislah berdasarkan pengalaman pembelajaran yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Oke, dipersilahkan Rian untuk membagikan lembar refleksi ini. Ibu minta tolong, silakan dibagikan Rian. Silakan diisi, ya. Oke, lembar refleksi sudah kalian isi. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan materi atau langkah-langkah yang akan dipelajari pada pertemuan kita selanjutnya, ya. Untuk materi dan langkah-langkah, kita masuk ke materi membaca gambar kerja atau shop drawing, ya, pada KD berikutnya. Nah, di KD tersebut, kalian akan mempelajari bagaimana cara membaca gambar dan bagaimana cara mengkomunikasikan gambar kerja tersebut kepada yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Para pekerja, tukang pekerja, atau mandor yang mengawasi pekerjaan tersebut. Oke? Anak-anak bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, Ibu akan memotivasi kalian pada kesempatan hari ini. Jangan pernah cepat untuk puas diri terhadap apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Pekerjaan konstruksi itu sangat luas ilmunya. Jika kalian memang tertarik dengan pekerjaan konstruksi, jangan membatasi diri dengan apa yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini. Silahkan buka wawasan kalian dengan apa?
dengan kalian banyak bertanya, membuka literatur, boleh di internet, atau langsung ikut bekerja dengan orang-orang di sekitar kalian yang memang di bidang konstruksi. Dan jangan lupa banyak-banyak bertanya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Karena apa? Yang namanya pekerja di konstruksi adalah termasuk teknologi yang dia selalu pekerjaannya update. Berawal dari sebuah cangkul, hingga yang canggih sekarang adalah apa? Alat berat untuk mengeruk tanah. Itu adalah sebuah teknologi konstruksi yang semakin hari semakin maju, ya seperti itu. Semua di sini sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi Ibu harapkan semua tetap semangat sampai ketemu di materi pembelajaran kita selanjutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kita mengucap syukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan berdoa. Ibu minta teman kamu memimpin doa pulang pada hari ini. Memimpin doa pulang? Dian? Oke, silakan Dian untuk memimpin doa pulang pada hari Mari ini. teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, Nana, silahkan pulang ke rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini ya. Silakan berbaris untuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk hari ini. Assalamualaikum Bu. Iya, silakan pulang. Iya, makasih ya nanti.